dan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo, Ibu Suryati MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Purworejo, pada yang peserta diseminasi program guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Acara seminar hari, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo, pada yang terhormat Ibu Suryati MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Diah Lina Budianti, Bapak selaku pemateri, Bapak Ibu Guru SD Negeri Purworejo yang kami hormati. Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya pada siang hari ini kita dipertemukan di ruangan Sekip SD Negeri Purworejo ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun. Untuk itu marilah kesyukuran ini kita ucapkan dengan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu untuk memenuhi undangan Ibu Lina Budianti yang pada kesempatan siang hari ini melaksanakan diseminasi karena kegiatan ataupun untuk kelengkapan melengkapi tugas sebagai calon guru penggerak. Adapun kegiatan siang hari ini, Ibu Lina Budianti selaku pemateri mengajak kita untuk berbudaya positif di sebuah sekolah atau di SD Negeri Purworejo ini. Disiplin positif atau berbudaya positif ini diantaranya adalah disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan di sebuah sekolah, penerapan motivasi, hukuman ataupun penghargaan bagi siswa yang mengalami atau melaksanakan atau telah mencapai keberhasilan ataupun melaksanakan pelanggaran, dan keyakinan yang ada di kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan restitusi 5 posisi kontrol. Dari semuanya ini nantinya diharapkan setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Lina Budianti, nantinya akan didiseminasikan atau diterapkan di dunia pendidikan di SD Negeri Purworejo ini.
Kiranya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Harapan saya nantinya kegiatan ini dapat berimbas ataupun dapat dilaksanakan, didiseminasikan di SD Negeri Purworejo. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan apabila ada hal ataupun tutur kata saya dalam menyampaikan kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Saya atas nama pribadi dan atas nama SD Negeri Purworejo mengucapkan maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami berikan kepada Ibu Sugiati FD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan isi materi diseminasi program guru penggerak budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Diana Budiati SPC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Purworejo, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Purworejo, saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini telah memenuhi undangan kami menghadiri diseminasi program guru penggerak budaya positif di sekolah pada program guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi program guru penggerak di SD Negeri Purworejo. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya tidak perlu berkenalan lagi dengan Bapak Ibu guru karena kita semua sudah saling mengenal cukup lama. Diseminasi program guru penggerak ini dalam rangka kami memenuhi tugas modul 1.4 budaya positif di sekolah pada program guru penggerak angkatan 6. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan materi maupun hal yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah, saya mohon izin terlebih dahulu pada Bapak Ibu Guru berdiri di depan Bapak Ibu Guru menyampaikan hal yang nantinya mungkin berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Sebelumnya saya juga mohon maaf nantinya jika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Kami mulai Bapak Ibu Guru. Budaya positif di sekolah, program guru penggerak angkatan 6 oleh Diana Budiati, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Budaya positif di sekolah ini nanti kita akan belajar bersama-sama saling sharing mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, mengenai keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Jangan salah nih Bapak Ibu, ya, jangan salah untuk mengucapkan yang ini. 6, restitusi dan segitiga restitusi.
Guru, kita bersama-sama saling sharing. Ini adalah pertanyaan untuk pemantiknya. Setuju atau tidak setuju? Monggo nanti Bapak Ibu Guru yang menjawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau enggak? Ada yang setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Oke, monggo mari kita lihat bersama-sama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan memasuki perubahan paradigma. Jika ada A dan B, mungkin Bapak Ibu Guru akan teman Anda atau mungkin malah dengan istri atau suami Bapak Ibu Guru atau anak Bapak Ibu Guru. Nah, kita akan menyobek secari kertas kecil, kemudian menuliskan benda atau menggenggam sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Letakkan di salah satu tangan Anda atau mungkin bisa bermain dengan teman di samping Bapak Ibu Guru. Di tangan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah suatu kepalan. Teman Anda atau yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang agar dapat membuat kepalan tangan Anda ini terbuka. Kira-kira apa yang terjadi? Kun fayakun ya Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira diberikan ataukah pertahankan sekuat tenaga? Ya. Ada yang mau pertahankan? Ada. Ya, alasannya apa, Bu? Ya, biar misalnya yang teman tadi yang mau saya itu ya, ini cenderung aja ya. Saya itu mungkin yang memegang kepalan ini tetap mempertahankan tangannya. Jadi biar yang mau melihat ini tuh apa biar itu istilahnya berusaha dengan sungguh-sungguh atau istilahnya kalau ingin rasa tahunya itu semakin apakah itu yang dipegang itu jadi rasanya kan mantap, semangat untuk membuka walaupun yang ini tetap mempertahankan juga. Kalau saya seperti itu. Berarti ada alasannya kenapa harus tetap menutup. Iya. Ada yang bisa mungkin langsung memberikan. Ada juga. Berarti di sini apa yang terjadi? Di sini bahwa semua apa yang kita lakukan pasti akan ada alasan tersendiri. Ada yang langsung memberikan, ada mungkin orang tersebut membutuhkan apa yang kita punya, kita pegang. Ada yang mempertahankan dan kita juga punya alasan tersendiri kenapa kita mempertahankan benda tersebut. Berarti dari setiap apa yang terjadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada alasan tersendiri mengapa orang tersebut melakukan hal itu. Perubahan paradigma pada teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol. Ilusi kontrol di sini ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Artinya di sini bahwa yang berhak untuk mengontrol muridnya itu adalah guru. Kemudian ada ilusi lagi bahwa kritik
membuat rasa bersalah. Ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Berarti posisinya di sini guru hanya memberikan penguatan-penguatan yang positif, sehingga nanti akan mengubah pemikiran anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kamu tidak seperti ini, berarti tidak boleh. Nah, ini hak ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kan kita tidak bisa. Teori kontrol atau pilihan, kita mengubah paradigma kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin antara si A dan si B ini pandangannya berbeda. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi kita membuat suatu kepalan tangan. Ada yang boleh langsung memberikan apa yang dikepal, ada yang tidak boleh. Sehingga semua perilaku ini memiliki suatu tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus responnya. Pada teori kontrol atau pilihan, hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Maka pada teori pilihan ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini nanti berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kita lanjutkan nanti. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi saat kita mungkin ya sering kita lakukan, mungkin kita memaksa, kita bujuk 1 kali, 2 kali tidak bisa, ya paksa gitu ya. Nah, sedangkan pada teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini, ketika mungkin ada anak yang memang luar biasa seperti di kelas saya, kita bisa membuat suatu pilihan. Apa yang kalian yakini kemarin, apa yang kalian yakini di kelas, mau menghargai diri sendiri atau tidak, nah itu kita bisa membuat pilihan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ini kita ubah. Seperti halnya kita ubah menjadi model berpikir menang. Artinya di sini ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, biasanya kita langsung menjudge. Kamu salah seperti ini. Dan itu ternyata kalau menurut yang sudah penelitian yang sudah ketika kita sudah menjudge, hanya saat itu juga, saat 5 menit 5 detik besok sudah diulangi lagi. Tetapi dengan teori kontrol atau teori pilihan, model berpikir menang, kita memenangkan apa yang dari kesalahan siswa juga memenangkan apa yang menjadi penyebab dari kesalahannya. Artinya di sini bahwa siswa bisa mengendalikan dirinya sendiri. Itu dari antara perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Kemudian kita bisa melihat pada disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi nanti
ada perubahan makna dari disiplin. Kalau misalnya kita tahu makna disiplin itu harus tepat waktu, harus begini, tepat semuanya, nanti kita ada perubahan makna disiplin. Makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, pada teori kontrol di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian pada teori motivasi, tujuannya apa toh dari perilaku tersebut? Nah, yang pertama misalnya siswa telat untuk datang ke sekolah misalnya. Yang pertama, ternyata dia datangnya tidak terlambat hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, hanya untuk mendapatkan imbalan. Di sini hanya ada motivasi ekstrinsik dari motivasi dari orang luar biar tidak mendapatkan hukuman. Tetapi kalau di sini sudah berubah untuk menghargai diri sendiri, maka disinilah nilai-nilai kebajikan universalnya yang ada. Berarti dari dalam diri itu sudah ada motivasi intrinsik, tidak disuruh orang lain pun, tetapi bisa dari dirinya sendiri. Maka dari nilai-nilai kebajikan universal ini kita bisa mewujudkan dengan keyakinan kelas. Kita bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa kita. Kemudian di sini model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti ada posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Ataukah yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, di sini adalah sebagai manajer. Nah, nanti kita berada di posisi yang mana dari kelima posisi kontrol ini kita bisa menggunakan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, nanti bagaimana menstabilkan identitas anak jika ada terjadi kesalahan. Kemudian memvalidasi kebutuhan anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Kemudian dari menanyakan keyakinan ini kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Dan ini Bapak Ibu, prosesnya tidak bisa instan. Ini prosesnya lama sehingga bisa menimbulkan motivasi intrinsik anak. Kemudian pada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang pasti akan memiliki gambaran-gambaran yang berbeda, di mana ini dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita menggunakan segitiga restitusi untuk memvalidasi kebutuhan siswa. Jadi, apakah siswa itu bukan untuk kasih sayang dan rasa diterima, ataukah siswa itu membutuhkan kesenangan, ataukah siswa itu membutuhkan kebebasan. Nah, itu nanti bisa kita lihat pada segitiga restitusi. Next. Nah, tadi disiplin, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang paradigma perubahan dari makna disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita angkat di sini ini nanti berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini tidak memandang apakah itu berbeda agama, suku ataupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan ini pasti memiliki suatu tujuan tertentu, seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini mungkin yang menggunakan kurikulum Merdeka kelas 1 dan kelas 4 tidak asing lagi dengan apa yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua mungkin sudah kita laksanakan di sekolah kita, sehingga mungkin tinggal kita memacu siswa, menuntut siswa sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa kita berpihak pada murid. Kemudian pada tema 1 menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini tadi teori yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, disiplin dikarenakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini mungkin dari ketiga motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, kira-kira yang kita inginkan yang mana, Bapak Ibu? Ya, biasanya kita motivasi untuk disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, seperti siswa kita tidak telat biar tidak dihukum sama bapak ibu itu. Iya, kenyamanan. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka seperti halnya kita sekarang yang kelas 1 dan kelas 4 ini melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, apakah yang dimaksud dengan merdeka? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah dirinya sendiri. Jadi di sini
bahwa siswa itu tidak hanya diperintah oleh guru saja baru melakukan, tapi ada kekuatan intrinsik, ada dorongan intrinsik dari dalam dirinya untuk cakap memerintah dirinya sendiri. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara pada buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, saya bertanya, mengapa penghargaan kok bisa menghukum kita? Ya, mengapa penghargaan itu kok bisa menghukum? Ya, bisa menjadi sombong. Ada lagi? Ria. Mengharapkan. Ya, dihukum oleh bisa sombong, bisa ria. Nah, dari penghargaan yang pertama, penghargaan berlaku sama dengan hukuman, di mana dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi di sini yang pertama, ketika kita misalnya ada siswa yang berprestasi, kemudian kita memberikan penghargaan atau pujian. Ketika dia sudah tidak diberikan penghargaan lagi, maka dia prestasinya akan menurun. Untuk apa? Saya berprestasi tidak ada penghargaan. Maka di sini masih ada dorongan eksternal, motivasi eksternalnya atau motivasi intrinsik. Nah, di sini ada ketergantungan. Bagaimana dengan yang tidak mendapat penghargaan? Nah, di sini bisa terjadi sesuatu yang menurunkan semangatnya. Yang tidak mendapat penghargaan bisa kok penghargaan itu hanya dia saja, sehingga dia bisa mundur ataupun minder. Nah, pada penghargaan, dihukum oleh penghargaan ini bisa berpengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya, ketika mendapat penghargaan, dia pertama senang, tapi ketika tidak mendapat penghargaan, dia akan prestasinya langsung turun. Kemudian yang penghargaan menghukum itu tadi sudah saya terangkan. Di sini penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga bisa berlaku tidak efektif. Bahkan penghargaan itu juga bisa merusak suatu hubungan. Seperti yang saya contohkan tadi, anak yang mendapat penghargaan kok itu saja, maka ini bisa menjadi suatu kecemburuan dengan temannya. Kemudian di sini penghargaan bisa menurunkan kualitas. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Manakala anak tersebut tidak mendapatkan penghargaan, maka dia juga akan bisa menurun kualitasnya. Rasanya tidak bersemangat, karena di sini penghargaan itu adalah masih dalam dorongan eksternal atau motivasi eksternal. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas, karena di sini seperti berkaitan dengan yang tadi, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik. Kalau tidak mendapat penghargaan, maka dia tidak bersemangat. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat, kita masuk ke materi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita lihat. Tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Maksudnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Iya, konsekuensi. Sekarang perbedaannya apa ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu yang terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan, tetapi dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, di mana ini konsekuensi. Kalau konsekuensi, anak diberi stimulus kemudian kita gapi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini untuk hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika kita memberikan hukuman, maka anak akan menyembunyikan kesalahannya, entah itu dengan berbohong ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Tetapi dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman bisa membuat marah, bisa membuat rasa bersalah, bisa membuat dipermalukan, rasa tak dihargai. Tetapi dengan konsekuensi, ini kehilangan hak, dibuatnya tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh. Jadi ketika perbedaannya sudah jelas ya Bapak Ibu antara antara hukuman dan konsekuensi. Sehingga kalau hukuman itu bersifat paksaan, tetapi kalau konsekuensi kita memberikan stimulus dulu, kemudian menanggapi apa toh yang menjadi penyebab dari kesalahan anak tersebut. Mungkin misalnya seperti ini Bapak Ibu, nanti dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusinya. Ketika kita ada anak yang bersalah, kemudian kita langsung menjudge, maka anak itu dalam jangka waktu pendek ya dia akan mungkin menutupi kesalahannya, bisa dengan berbohong. Tetapi ketika kita tanggap, kita buat dia merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan, anak itu nanti akan bercerita sendiri kenapa melakukan hal tersebut. Nah, ini bisa dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Apakah dia membutuhkan kesenangan, apakah dia membutuhkan kasih sayang dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka konsekuensi ini nanti perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang kita akan di sini untuk restitusinya.
Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin pernahkah kita, terus terang bagi saya sendiri, saya dulu SMP pernah diteplak oleh ketua kelas, satu kelas diteplak, kemudian ketua kelasnya diteplak sendiri oleh guru olahraga, dan itu membekas sampai sekarang. Begitu juga saya ketika SMK, karena saya salah memegang, harusnya jempol itu untuk spasi, saya menggunakan untuk menekan touch huruf M atau M, oleh guru mengetik saya langsung ditunduk dengan penggaris jari saya, tangan saya, ya. Dan ini tuh juga membekas ternyata sampai sekarang, tuh, ya. Dan jadi untuk hukuman itu memang tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi kalau konsekuensi ini juga sama-sama menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan nanti restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini Bapak Ibu tidak serta-merta murid itu bisa langsung kita menggunakan segitiga restitusi nanti serta-merta murid langsung seperti apa yang kita inginkan, tidak, jangka waktu lama. Korban mendapatkan keadilan, artinya di sini bahwa siswa yang mendapat hukuman, si korban yang mendapatkan suatu keadilan, sedangkan pada konsekuensi kita mengabaikan siswa yang menjadi korbannya. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Pada hukuman anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi sama anak dibuat merasa tidak nyaman. Tetapi pada restitusi nanti anak mendapatkan penguatan. Pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Jadi di sini misalnya kita menghukum anak justru malah mendapatkan perilaku yang agresifnya lebih meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau kita menggunakan restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tapi konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi tugas sebagai guru tidak ada hentinya ketika kita menerapkan konsekuensi. Tetapi ketika kita menerapkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman berlaku hanya pada semua institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di sini mungkin maksudnya ketika kita menghukum anak di sekolah, ya sudah itu di sekolah. Tetapi kalau di rumah perilakunya mungkin sudah berubah lagi. Nah, di sini kalau pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi mungkin sudah agak lebih baik dari hukuman untuk konsekuensi, tetapi kita bisa lebih meningkat lagi pada restitusi. Fokus pada pemesanan masalah, apa yang menjadi masalahnya, dan ini dalam jangka waktu yang panjang. Jadi siswa itu dibiasakan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi seperti pada profil pelajar Pancasila ini bisa bernalar kritis. Pada hukuman peraturannya adalah kamu harus bla 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 bla. Sedangkan pada konsekuensi ini nanti apa peraturannya? Nah, mungkin kita sering menerapkannya pada konsekuensi, atau mungkin kita suatu saat juga ada pada di hukuman. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Atau terima kasih. Hanya itu saja yang bisa kita ucapkan ke anak tanpa kita memberikan solusinya bagaimana sih? Apa sih yang ingin kalian harapkan dari suatu pembelajaran ini? Apa yang kamu harapkan dari sebenarnya dari perilakumu itu kamu melakukannya karena apa? Ini pada restitusi ini yang kita meyakinkan murid apa yang kamu
masalah yang kamu buat seperti itu. Kemudian pada hukuman di sini murid atau anak membenci peraturan. Mungkin peraturannya aku kok memakai pakaian seperti ini, aku inginnya ini. Nah, ini membuat murid atau anak membenci peraturan, tetapi kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, anak menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Dari tadi saya bilang restitusi ini Bapak Ibu. Apa tahu sebenarnya restitusi itu? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini restitusi itu anak sudah ada dorongan intrinsik untuk menghargai diri mereka sendiri dan juga menghargai orang lain. Apa ciri-ciri dari restitusi? Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita menawarkan saja apa menjadi penyebabnya dan apa yang harus kamu lakukan setelah tahu kesalahan kalian, seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi apa toh potensi di dalam diri anak tersebut? Nah, itu yang harus dikembangkan dan kita menuntutnya untuk mengembangkan diri anak tersebut. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadi sudah kami terangkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah yang mendasari dari perilaku tersebut? Apakah karena kurang kasih sayang? Apakah butuh kesenangan? Ataukah butuh kebebasan? Itu yang bisa kita cari alasannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi di sini restitusi itu berusaha untuk karakter anak itu bagaimana, sehingga nanti nilai-nilai kebajikan universalnya juga masuk. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi memberikan solusinya bagaimana terhadap masalah yang terjadi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini juga berkaitan dengan menghargai diri dan menghargai orang lain. Ketika ada siswa yang salah, kemudian kembali ke kelas, mungkin setelah kita panggil kembali ke kelas, maka di sini nanti kelompoknya itu pasti akan bilang Bu, atau mungkin merendahkan, kamu dipanggil ini anak kesalahan begini. Nah, maka disinilah restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah dengan penguatan karakter yang lebih. Oke. Baik Ibu, kita di refleksi yang kedua. Nah, ini ketika mungkin ada siswa atau anak kita yang mendapatkan sesuatu yang prestasi atau yang berharga, mungkin kita akan memberikan imbalan. Maka ini hati-hati dengan imbalan, karena imbalan di sini bisa mengubah niat baik. Nah, maksudnya di sini menurut Kon secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita mungkin memberikan penghargaan
Kemudian setelah itu anak akan mengubah. Kalau aku tidak diberi imbalan, maka aku tidak akan melakukan hal itu, atau aku melakukan sesuatu karena aku akan memperoleh imbalan. Padahal sesungguhnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Lanjut, nah kita ke yang ketiga, masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita membuat peraturan kelas, kita membuat tata tertib ya, tapi peraturan-peraturan di kelas. Mengapa tidak peraturan saja, tetapi harus keyakinan kelas? Mari kita lihat kembali, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Aman. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Iya, nyaman, sehat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, oke, nyaman nih. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini sudah mulai ada motivasi intrinsiknya. Oke. Next, kita lanjut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini ada TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Ini kesepakatan kelas. Ya. Oke. Kemudian ada kesepakatan kelasnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira perbedaannya apa? Bapak Ibu, di sini kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini memang baru satu jalur antara hanya siswa. Tetapi pada kesepakatan kelas di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini sudah ada rasa menghargai orang lain. Kami murid yang semangat belajar. Di sini bahwa mengarahkan ke siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini kita mengarahkan siswa kita untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Peraturan, di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya, kira-kira kamu rasa untuk apa? Iya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita next. Di sini keyakinan kelasnya bahwa siswa diarahkan untuk memiliki rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka kita bisa mengubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita bisa mengubah keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kita bisa menggunakan keyakinan kelas keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Maka di sini kita keyakinan kelas yang lebih menghargai
Di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Di sini keyakinan kelasnya lebih menghargai kesehatan dan keselamatan. Kemudian pada peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini yang sudah kami lakukan di kontrak kelas 3A beberapa waktu yang lalu. Saya sudah melaksanakan untuk keyakinan kelasnya, sehingga saya membuat kontrak kelas 3A. Ya. Kemudian ada yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham bagaimana kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seperti halnya murid kita, mereka juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, baik itu teman maupun gurunya sendiri. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini biasanya ini kadang ada anak yang ingin berteman dengan teman yang lainnya, menguasai untuk kelas. Nah, ini dia butuh penguasaan. Yang selanjutnya kesenangan. Mungkin di kelas anak merasa bosan, mereka butuh kesenangan. Kadang ada anak yang bernyanyi sendiri, ada anak yang memainkan pensil atau bermain-main sendiri. Nah, ini ternyata kalau kita lihat anak itu membutuhkan suatu kesenangan. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini kadang anak itu membutuhkan mau melakukan apa toh? Aku mau melakukan hal yang tidak sama dengan Bapak Ibu guru. Yang diajarkan seperti itu, tapi aku mau melakukan dengan cara yang lain. Maka di sini anak adalah membutuhkan suatu kebebasan. Selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif. Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi 5 kebutuhan dasar itu tadi yang menjadi pegangan kita. Apa toh yang terjadi kebutuhan anak mengapa melakukan tindakan tersebut? Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dari kesehatan, rumah, dan makanan. Saya kira ini Bapak Ibu sudah sangat paham, sudah sangat ahli sekali dengan kebutuhan bertahan hidup ini. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kalau ada kebutuhan biologis, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini pasti ada apa? Bertahan hidup. Iya, pasti ada ini ya untuk bertahan hidup. Iya, coba kalau kita misalnya tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, mungkin ya Mati. bisa bertahan nggak Bapak Ibu? Oh, bisa ya. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kalau misalnya kebutuhan bertahan hidup itu kita sudah terpenuhi, kita akan merasa aman. Dan dalam kasus yang sudah saya bacakan tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah
kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, karena dia tidak membawa bekal, lapar Bu, minta temannya. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Survival dengan meminta makanan temannya. Kemudian kasih sayang. Ya, oke. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia hanya merasa senang aja ngambil punya temannya, maka dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya untuk diterima. Ya, jadi mencari perhatian dengan temannya. Oke. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Di sini kita bisa melihat kalau misalnya di dalam kelas itu ada anak yang senang bermain sendiri atau mencari kesenangan sendiri. Nah, maka bila kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti di sini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Selanjutnya, tinggal beberapa slide lagi. Yang keempat, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berdasarkan pada teori kontrol di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia, kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 posisi kontrol. Nah, di sini dari perilaku murid tersebut kita bisa menempatkan diri kita pada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Motivasinya di sini kita bisa melihat ada identitas gagal, ini kontrol dari luar, ada identitasnya berhasil, ini kontrolnya dari dalam, dan identitas berhasil sukses ada yang kontrolnya dari
Maka di sini posisi guru apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ataukah sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Ini yang nantinya kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Guru berbuat sebagai penghukum, ini nih bisa guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, guru nanti menghitung dan menghukum dan mengukur. Tetapi nanti kalau sebagai manajer itu akan membuat suatu pertanyaan-pertanyaan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian guru berkata, sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tetapi kalau pembuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengadakannya, ibu stres. Nah ini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi maka ya ini membuat orang merasa bersalah. Tetapi kalau sebagai teman kita bisa berkata, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingin tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah ini kita posisi kontrol kita sebagai teman. Nah kalau sebagai pemantau kita pasti akan bertanya, apa peraturannya? Ini berbeda lagi. Nah, apa peraturannya? Tetapi kalau sebagai manajer, apa yang ini kamu manajer, wajahnya netral, oke? Posisi dalam wajah tidak seperti teman, oke? Jadi netral. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi nada suaranya pun netral, tidak datar kalau sebagai manajer. Ya. Hasilnya, ya. Jadi kita bisa melihat hasil. Kalau misalnya menghukum, anak itu bisa memberontak, bisa menyalahkan orang lain, juga bisa berbohong. Tetapi kalau membuat orang bersalah, anak itu bisa menyembunyikan, bisa menyangkal, juga bisa berbohong. Nah, kalau sebagai teman itu ketergantungan. Ah, ibu, ya seperti itu. Ini kita sebagai teman bisa membuat anak ketergantungan. Tapi kalau pemantau ini menyesuaikan diri, anak bisa menyesuaikan diri, tetapi hanya jika diawasi. Sedangkan sebagai manajer, anak sudah punya kepribadian yang kuat. Jadi, oke. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas. Jika kita sebagai hukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas tadi. Ya, jadi ada guru nih, ya, guruku bla bla bla. Tetapi kalau membuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi apa namanya ya, gurunya sendiri, guruku stres, guruku lelah, aku harus bagaimana. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi mungkin guru itu sebagai guruku hebat. Nah, nih kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Saya sudah 1 jam lebih ya Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 2.15? Waduh. Saya lanjutkan sedikit lagi, habis ini selesai. Next. Nah ini tidak usah saya lanjutkan, ada contoh kasusnya.
Kemudian tugas, pertanyaan, pernyataan. Saya kecewa dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakannya, Bu? Ini kalau kita sebagai pembuat orang bersalah ataukah penghukum? Ya penghukum. Ya, ini bisa kita langsung lihat ya, Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ini sebagai teman. Oke, next. Nah, di sini kita akan bergerak antara manakah yang akan kita lakukan. Sebagai pemantau kah? Sebagai manajer kah? Nah, ini nanti kita bisa memposisikan diri kita. Ini kita kemarin saya juga sudah berusaha untuk melakukan segitiga restitusi pada anak yang melakukan kesalahan dengan membuang bakso, memberikan bakso yang sudah jatuh ke lantai ke bekal makanan anaknya. Dan ketika ditanya ternyata dia bilangnya ya biasa aja makan. Nah, iseng berarti dia hanya membutuhkan suatu kesenangan. Apa itu restitusi? Nah, ini tadi sudah kami jelaskan bahwa restitusi itu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Nah, guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Ini bisa dilakukan ketika kita menstabilkan identitas anak. Dan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama untuk menstabilkan identitas dulu. Next, kemudian memvalidasi kebutuhan. Tujuannya di sini membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk